Shalom, selamat berjumpa dalam Samas yang kali ini bertemakan tentang seputar musik di dalam Alkitab, secara khusus musik di masa Perjanjian Lama. Mari sebelum kita melanjutkan sharing kita akan masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini kami boleh akan mendengarkan sedikit sharing tentang tema musik di dalam Alkitab, dan kiranya sharing ini boleh memberkati dan boleh menambah wawasan untuk setiap kami yang akan mendengarkannya bersama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat damai yang terkasih, musik di dalam Perjanjian Lama itu memiliki fungsi yang sangat banyak. Saat ini hanya beberapa fungsi yang akan saya sharingkan, dan fungsi-fungsi itu kiranya boleh menjadi sedikit masukan bagi kita semua. Musik di masa Perjanjian Lama. Musik memainkan peranan yang penting bagi agama Israel di dalam Perjanjian Lama. Salah satu indikasi terhadap hal tersebut dapat kita jumpai dalam kitab Kejadian 4 ayat 20 hingga 21. Akan saya bacakan. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa musik merupakan salah satu pekerjaan yang penting dari permulaan sejarah manusia. Bagi bangsa Israel, sebagaimana dikemukakan di dalam Perjanjian Lama, musik di dalam agama Israel Perjanjian Lama memiliki berbagai macam fungsi, antara lain sebagai media komunikasi manusia untuk berbagai tujuan. Sebagai contoh, musik dapat digunakan untuk menenangkan atau menidurkan bayi atau kawanan domba yang tidak terkontrol. Musik juga digunakan ketika berada di dalam suatu pekerjaan, contohnya apabila mereka sedang mengirik atau memeras anggur di dalam Yeremia 25 ayat 30 dan di dalam Yeremia 48 ayat 33. Atau pada waktu mereka sedang membangun rumah baru atau gudang, nyanyian-nyanyian pendek dikumandangkan untuk membantu mempertahankan irama bekerja para pekerja dan juga untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Keberadaan musik juga adalah untuk perayaan-perayaan seperti di dalam pesta pernikahan yang meliputi chant atau plain song atau nyanyian-nyanyian pendek atau nyanyian-nyanyian doa. Musik bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama juga difungsikan dalam ritual atau perayaan kelahiran. Bahkan musik digunakan juga sebelum seorang bayi dilahirkan. Sebelum bayi dilahirkan, biasanya chant atau mantra diperdengarkan untuk melindungi bayi dan untuk mempercepat pelaksanaan kelahiran dengan selamat. Sehubungan dengan itu, untuk menyambut kelahiran seorang bayi, selain para bidan dipanggil untuk mempersiapkan kelahiran, para penyanyi juga dipanggil untuk terlibat dalam upacara kelahiran. Fungsi para penyanyi adalah untuk menyanyikan nyanyi-nyanyian untuk melindungi anak yang akan dilahirkan. Penggunaan formula jangan takut atau fear not oleh para bidan di dalam Kejadian 35 ayat 17 dan 1 Samuel 4 ayat 20 diikuti oleh penamaan ibu kepada anak yang baru lahir, memberi kesan bahwa suatu litani atau doa, serangkaian doa tradisional dinyanyikan atau suatu nyanyian pendek dinyanyikan pada waktu kelahiran anak laki-laki. Selain terjadi dalam kehidupan khalayak umum, musik juga telah memainkan perannya dalam kehidupan di istana raja. Penobatan raja-raja selalu didahului dengan bunyi trompet. Dalam 2 Samuel 15 ayat 10, 1 Raja-Raja 1 ayat 39. Peristiwa di mana Salomo dalam suatu prosesi yang diiringi dengan bunyi seruling, misalnya di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 40. Daud juga masuk Yerusalem dalam prosesi membawa tabut perjanjian dengan diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap dalam 2 Samuel 6 ayat 5. Dan ketika tiba di kota, Daud beribadah dan mendemonstrasikan peran kuasa Yahweh dan tabut perjanjian dengan jalan menari dengan penuh semangat dengan iringan alat musik trompet pada waktu zaman itu. Hal menarik lainnya di dalam hubungan dengan musik di dalam Perjanjian Lama adalah bahwa musik juga difungsikan dalam kegiatan kemiliteran
untuk memperlihatkan kekuatan mereka dalam Hakim-Hakim 3 ayat 27 dan Hakim-Hakim 6 ayat 34, untuk membimbing suatu kelompok pada medan pertempuran atau sebagai tanda kepada pasukan untuk maju dalam peperangan atau mundur dari dalam peperangan. Musik dalam hal ini trompet juga digunakan oleh Gideon, Hakim-Hakim 7 ayat 15-24, yang berfungsi tidak kalah penting sehingga mengejutkan bangsa Midian dan bantuan dalam serangan tiba-tiba bangsa Israel. Persamaan bunyi trompet yang menggemparkan oleh para imam Israel dalam pengepungan Yeriko menambah efek psikologi setelah umat berjalan bersama di dalam ketegangan selama 6 hari lamanya, di dalam Yosua 6 ayat 3-16. Sebagai penutup, masih banyak fungsi-fungsi yang lain dalam musik dalam Perjanjian Lama yang tidak sempat dibahas dalam sharing yang singkat ini. Dari sedikit contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa musik memiliki suatu kekuatan yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang. Menurut Albert L. Blackwell, musik dapat mengkomunikasikan maksud atau arti keagamaan. Itu berarti musik dapat dijadikan sebagai media yang penting dan efektif untuk pembinaan dan pendewasaan iman Kristen. Musik bila dimanfaatkan dengan baik dan benar akan menjadi media pewartaan dan pengajaran iman Kristen yang efektif yang dapat dilakukan oleh gereja. Sekali lagi, musik bila dimanfaatkan dengan baik dan benar akan menjadi media pewartaan dan pengajaran iman Kristen yang efektif yang dapat dilakukan oleh gereja. Sekian sharing tentang musik di dalam Perjanjian Lama pada saat ini. Kiranya apa yang di-sharingkan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan sebagai pesan dari saya pribadi sebagai seorang yang berkecimpung di bidang musik adalah agar jemaat GKI Damai boleh senantiasa menyeleksi dengan seksama musik-musik yang dinyanyikan dalam nyanyian jemaat, agar musik-musik yang dinyanyikan itu boleh menjadi musik yang seperti tadi adalah untuk pengajaran iman Kristen dan pendewasaan iman Kristen, dan diharapkan musik yang ada dapat menjadi suatu berkat bagi setiap jemaat yang menyanyikannya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini kami boleh sedikit bersharing tentang keberadaan musik di dalam Alkitab, khususnya musik di dalam Perjanjian Lama, dan kami melihat banyak sekali fungsi yang dapat dilakukan musik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Kiranya kami boleh Tuhan bimbing, Tuhan pimpin, sehingga kami boleh bertemu dengan musik-musik yang baik yang dapat membuat kami semakin bertumbuh dalam kerohanian dan membuat kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.